Selamat siang, adik-adik. Pak, suara saya bisa didengar? Selamat siang, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya, bisa ya. Maaf, dari tadi Terdengar saya nih, udah Pak. dari tadi saya sudah ngomong sendiri. Saya lupa. Ternyata adik masih di ruang tunggu, belum tumben minta diadmin mungkin waktu saya share itu kurang detail ya. Bayar adik karena waktu ya. Ini kan dua kelas ya, Jessica. Kelas eh, C dan D ya. Betul Ada ya. C, Pak. Maaf, A dan C ya. A dan C. Jadi sesuai yang dijadwalkan oleh Ibu eh Prof. Switi ya, kita sekarang presentasi materi untuk topik prinsip prinsip dasar ilmu nutrisi ya. Jadi silakan yang sebentar ya, saya masih cek temannya ini. Kok masih ada 6 orang di waiting room ini gimana? Dava ada join Dava. Saya udah admit ini. Udah admit udah. Dava sudah ya. Adi Cahya Utama, Pak sudah join? Oh, belum. Bentar ya, saya gimana nih kok perlu di admit dulu. Silakan kelas ini dulu ya, kelas A dulu ya. Siapa presentasi? Saya dok, Pak. Pak Jessica ya? Ya, saya Pak Keki dari kelas A, Oh, kelompok sebentar satu. ya, saya enggak. Oh ya, Kiki ya. Kiki akan presentasi ya. Iya, Pak. Oke, silakan ya. Adik-adik yang lain tolong disimak ya, karena eh, nanti kan ada diskusi ya sesuai ketersediaan waktu. Jadi kelas A dulu, baru kelas C. Karena ini topiknya kan sama. Biar diskusinya nanti sekali saja. Ya, presentasi kelas A dulu, kemudian kelas C. Kelas C siapa yang akan presentasi? Kelas C? Ada kelas C? Izin menjawab, Pak, dari kelompok saya nih, Pak. Nggak. Siapa? Atas nama siapa? Atas nama Rika ya? Iya, Pak. Nggak. Jadi karena ini eh, topiknya sama, presentasi aja dulu ya. Jadi panel, nanti baru kita diskusi. Ya, kalau memang ada. Yang jelas maksudnya Prof. Siti adalah biar adik-adik aktif mencari materi, memahami materi gitu ya. Makanya diberi penugasan ini. Materi tidak satu arah hanya dari dosen saja. Dosen aja yang hanya memberi pengantar, hal-hal prinsip, kemudian adik tuangkan dalam bentuk tugas ya, dalam bentuk presentasi. Untuk itu sekali lagi, silakan yang A dulu, nah, tadi KK ya. Eh, Boleh saya screen sekarang ya, Pak? Ya, baru kemudian nanti dek eh, dari kelas C. Ya, silakan ya. Waktu presentasi 15 menit dulu ya. Nggak usah terlalu detail, artinya ya kayak PPT itu aja. Ada latihan kalau seminar itu biasanya ya 15 menit. Gitu. 15 menit dulu saya kasih waktu ya. Silakan dek, Kike. Baik, Pak. Sebentar. Mohon maaf, Pak, untuk hostnya apakah bisa diganti ke Ah ya saya? ya ya. Ya, ya, ya. Bentar ya. Bentar ya, dek. Sorry sorry. Sorry mana? Ya? Ada Kike, loncat ya. Bentar ya, sebentar. Cari namamu dulu. Ya masih admin temannya dulu. Bentar, ya. Bentar sudah hilang dari list.
Sudah ya, Dek? Sudah, Pak, sebentar Ya, ini. ya, ya, ya. Slideshow, Dek. Ya, silakan mulai ya. Baik, sebelumnya selamat pagi kepada pemangku dan teman-teman yang sudah berada di room Zoom kali ini. Eh, Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok A1 akan mempresentasikan materi tentang prinsip dasar imunutrisi dan klasifikasi pada hewan kesayangan, yaitu hewan anjing. Baik, di sini merupakan anggota kelompok dari A1. Definisi dan fungsi. Definisi nutrisi, nutrisi atau zat gizi didefinis- didefinisikan sebagai senyawa atau substansi yang dibutuhkan untuk mendukung pemeliharaan tubuh, pertumbuhan, perkembangan, laktasi atau menyusui, reproduksi, dan kesehatan hewan. Menurut Merriam-Webster, nutrisi adalah tindakan atau proses memberikan makan atau diberikan makan secara khusus jumlah keseluruhan proses di mana seekor hewan memasukkan dan memanfaatkan zat-zat makanan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang pertama itu ada makronutrien. Makronutrien sendiri adalah nutrien yang dibutuhkan tubuh anjing dalam jumlah besar dan fungsi utamanya adalah sebagai sumber energi sekaligus bahan struktural tubuh. Untuk yang pertama itu ada protein. Protein merupakan makronutrien yang paling penting secara struktural karena ia menjadi penyusun utama otot, organ, enzim, hormon, hingga antibodi. Nah, protein tersusun dari asam amino dan anjing membutuhkan 10 asam amino esensial yang tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuhnya, sehingga harus dipasok dari pakan. Selain itu, protein juga bisa menjadi sumber energi cadangan ketika lemak dan karbohidrat tidak mencukupi. Recording in progress. Kemudian yang kedua ada lemak. Di antara ketiga makronutrien, lemak memiliki densitas tinggi yang paling tinggi. Lemak tidak hanya berfungsi sebagai sumber energi, tapi juga berperan penting dalam melarutkan dan mengangkut vitamin A, D, E, K agar bisa tetap diserap tubuh. Ada dua asam lemak esensial yang wajib tersedia dalam pakan anjing, yaitu omega 3 dan omega 6. Yang terakhir itu ada karbohidrat. Berbeda dari protein dan lemak, karbohidrat sebenarnya tidak tergolong nutrien esensial bagi anjing karena tubuh anjing mampu memproduksi glukosa sendiri melalui proses gluconeogenesis. Namun, karbohidrat tetap memberikan kontribusi yang penting dalam ransum sehari-hari, di mana pati berperan sebagai sumber glukosa yang efisien dan karbohidrat juga menjadi sangat krusial pada fase-fase tertentu seperti saat hamil, laktasi, atau masa pertumbuhan. Boleh di next slide? Baik, yang kedua ada mikronutrien. Berbeda dari makronutrien, mikronutrien ini dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang jauh lebih kecil, namun perannya tidak kalah penting. Mikronutrien menjalankan fungsi-fungsi regulatif, katalitik, dan protektif yang sangat esensial bagi kelangsungan proses fisiologis dalam tubuh. Nah, mikronutrien sendiri terdiri dari vitamin dan mineral. Vitamin sendiri dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan sifat kelarutannya. Yang pertama ada vitamin larut lemak, yaitu vitamin A, D, E, K. Keempat vitamin ini diserap bersama lemak dan bisa disimpan di dalam jaringan tubuh sehingga tidak perlu dipasok setiap hari. Namun, justru dia bisa menumpuk akibat konsumsi yang berlebihan. Kemudian, masing-masingnya memiliki peran yang berbeda-beda, mulai dari mendukung penglihatan, menjaga sistem imun, membentuk tulang, hingga membantu proses pembekuan darah. Kemudian kelompok kedua yaitu vitamin larut air, yang meliputi vitamin B kompleks dan vitamin C. Berbeda dari vitamin larut lemak, vitamin jenis ini tidak disimpan secara signifikan di dalam tubuh, sehingga harus dipasok secara rutin melalui pakan. Nah, vitamin B kompleks berperan penting dalam metabolisme energi dan fungsi syaraf. Salah satu yang paling menarik mengenai vitamin C pada anjing khususnya yaitu vitamin ini sebenarnya bisa disintesis sendiri oleh tubuh sehingga tidak tergolong nutrien esensial dalam kondisi normal. Yang terakhir ada mineral, yang dibagi menjadi makromineral dan mikromineral. Makromineral seperti kalsium, fosfor, kalium, natrium, dan magnesium dibutuhkan dalam jumlah yang relatif lebih besar,
di mana kalsium dan fosfor yang paling utama karena menjadi komponen struktural tulang dan gigi, sementara mikromineral seperti besi, seng, selenium, tembaga, dan iodium itu dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil, namun fungsinya tidak bisa digantikan. Contohnya seperti besi misalnya, berperan dalam transportasi oksigen dalam darah, sedangkan seng berperan dalam fungsi imun dan kesehatan kulit. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan kebutuhan nutrisi pakan pada anjing. Kebutuhan nutrisi pada anjing merupakan jumlah zat gizi yang diperlukan tubuh untuk mempertahankan fungsi fisiologis normal, mendukung pertumbuhan, aktivitas, dan reproduksi. Besarnya kebutuhan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti umur, ukuran tubuh, ras, tingkat aktivitas, serta kondisi fisiologis termasuk kebuntingan dan laktasi. Energi menjadi kebutuhan utama karena digunakan untuk metabolisme basal, aktivitas fisik, dan pengaturan suhu tubuh. Selain energi, anjing memerlukan protein, asam lemak esensial, vitamin, dan mineral untuk pemeliharaan jaringan tubuh, fungsi metabolisme, dan sistem imun. Air juga merupakan komponen esensial yang berperan dalam transport nutrisi, keseimbangan cairan tubuh, serta ekskresi sisa metabolisme. Sehingga pemenuhan nutrisi yang seimbang sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan anjing. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu ada kandungan nutrisi pada pakan anjing. Pertama itu ada protein. Protein merupakan nutrisi utama dalam pakan anjing. Pada pakan anjing dewasa, kandungan protein sekitar 18-25%, sedangkan pada anjing pada masa pertumbuhan sekitar 22-32%. Sumber protein terbaik untuk anjing yaitu dari daging, ikan, telur, karena memiliki daya cerna yang tinggi. Lalu kedua ada lemak. Pada pakan anjing umumnya berkisar antara 8-20% yang berfungsi untuk meningkatkan cita rasa atau palatabilitas pada pakan. Lalu ketiga ada karbohidrat. Karbohidrat sendiri kandungannya sekitar 30-60%. Biasanya berasal dari jagung, beras, dan gandum. Lalu keempat ada serat. Serat sekitar 2-5% untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan dan konsistensi dari feses. Lalu kelima ada vitamin. Vitamin dibutuhkan dalam jumlah kecil, umumnya ditambahkan dalam bentuk premix, yaitu campuran dari berbagai jenis vitamin yang telah diformulasikan. Lalu keenam ada mineral. Mineral terdiri dari mineral makro seperti kalsium dan fosfor, dan mikro seperti zat besi, seng, dan selium. Rasio dari kalsium dan fosfor ideal sekitar 1,2:1 sampai 2:1. Lalu ketujuh ada air. Air ini sangat penting untuk keseimbangan cairan tubuh. Pada pakan kering sendiri sekitar 8-12%, sedangkan pada pakan basah sekitar 70-80%. Bisa di next. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan klasifikasi pakan pada hewan kesayangan, khususnya anjing, yang dibagi berdasarkan dua hal utama, yaitu berdasarkan sumber pakan dan berdasarkan fungsi nutrisinya. Yang pertama berdasarkan sumber pakan, yaitu sumber hewani. Sumber hewani ini berasal dari produk hewan seperti daging, telur, dan susu. Ciri utamanya pakan ini adalah kandungan proteinnya tinggi, memiliki asam amino esensial yang lengkap, dan lebih mudah dicerna oleh anjing. Lalu yang kedua ada sumber nabati. Sumber nabati ini berasal dari tumbuhan seperti jagung, beras, kedelai, dan sayuran. Pakan ini umumnya mengandung karbohidrat sebagai sumber energi, serta serat dan protein nabati. Pada anjing, bahan nabati berperan sebagai sumber energi tambahan dan membantu fungsi pencernaan. Lalu yang ketiga ada mineral dan suplemen. Kelompok ini meliputi bahan tambahan seperti tepung tulang dan premix vitamin mineral. Fungsinya ini adalah
menunjang metabolisme tubuh, menjaga kesehatan tulang, serta meningkatkan daya tahan tubuh anjing. Biasanya ini diberikan dalam jumlah kecil, tetapi dia ini sangat penting. Lalu yang kedua, berdasarkan fungsi pakan. Yang pertama, itu ada sumber energi, contohnya seperti nasi, jagung, dan lemak. Fungsi utamanya adalah menyediakan energi untuk aktivitas harian anjing, seperti bermain, bergerak, dan fungsi organ tubuh. Lalu yang kedua, ada sumber protein, contohnya itu seperti daging, ikan, telur, dan kedelai. Protein ini berfungsi untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan pembentukan otot. Pada anjing, protein ini merupakan nutrisi yang sangat penting karena mereka membutuhkan asam amino esensial. Lalu yang ketiga ada vitamin dan mineral. Contohnya sayur, buah, dan suplemen. Fungsinya ini adalah menjaga sistem imun, membantu metabolisme, dan mendukung fungsi tubuh secara keseluruhan. Lalu yang terakhir ada sumber serat. Contohnya wortel, labu, dan dedak. Serat ini berfungsi untuk melancarkan sistem pencernaan, lalu menjaga kesehatan saluran cerna pada anjing. Boleh next slide? Baik, selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan terkait dengan klasifikasi pakan anjing berdasarkan bentuknya. Jadi, secara umum, pakan anjing ini dibagi menjadi 4 jenis utama, yaitu pakan kering, pakan basah, dan juga pakan semi basah dan pakan segar. Nah, yang pertama itu adalah pakan kering atau dry food. Pakan ini biasanya berbentuk butiran kecil dengan kadar air yang rendah sekitar 8 sampai dengan 12%. Teksturnya itu keras dan renyah sehingga selain sebagai sumber nutrisi, pakan ini juga membantu mengurangi plak pada gigi anjing. Selain itu, pakan kering lebih tahan lama dan juga tidak mudah basi sehingga praktis untuk penyimpanan. Nah, yang kedua, itu pakan basah atau wheat food. Pakan ini memiliki tekstur yang lembek atau berkuah dengan kadar air yang tinggi, sekitar 60 sampai dengan 80%. Karena lebih disukai anjing, pakan ini tuh sering diberikan pada anjing yang sedang sakit atau mengalami penurunan nafsu makan. Namun kekurangannya adalah lebih cepat basi dan dapat menyebabkan penumpukan plak jika tidak diimbangi dengan perawatan gigi. Nah, selanjutnya itu pakan semi basah. Jenis ini memiliki tekstur yang kenyal atau lembut dengan kadar air sedang sekitar 25 sampai dengan 35%. Biasanya pakan ini tuh mengandung bahan tambahan seperti pengawet atau gula untuk mempertahankan tekstur dan rasa. Namun, jika diberikan secara berlebihan, pakan ini kurang baik untuk kesehatan anjing. Selanjutnya, itu ada pakan segar atau fresh food. Itu pakan ini berupa makanan alami seperti daging, sayuran, atau nasi dan umumnya tidak diproses secara industri. Jadi jenis pakan ini dianggap lebih aman, tetapi perlu diperhatikan keseimbangan nutrisinya agar tetap sesuai dengan kebutuhan si anabul tersebut. Nah, jadi masing-masing jenis pakan ini memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga pemeliharaannya perlu disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan juga kesehatan anjing. Bisa di next slide? Baik, berikut kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa prinsip dasar ilmu nutrisi memiliki peranan penting dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan anjing. Pemahaman terhadap kebutuhan zat gizi serta proses pemanfaatannya dalam tubuh menjadi dasar dalam pemberian pakan yang tepat. Klasifikasi sumber pakan, baik berdasarkan kandungan nutrisi maupun jenisnya, membantu dalam memenuhi kebutuhan gizi anjing secara seimbang. Pemilihan pakan yang sesuai dengan usia, ukuran, tingkat, aktivitas, dan kondisi kesehatan sangat diperlukan agar anjing dapat tumbuh optimal, sehat, dan terhindar dari gangguan akibat kekurangan atau kelebihan nutrisi. Baik, sekian dari presentasi kelompok A1. Untuk Pak Mangku, apakah ada tambahan atau teman-teman ada yang bertanya?
Baik, sekiranya saya akan kembalikan ke Pak Mangku untuk kelasnya presentasi. Terima kasih. Maaf deh, kok udah pakai headset saya makanya enggak kedengeran. Udah kedengeran ya? Saya udah bicara dari tadi. Terus nggak ada tanggapan ya. Baik, Kiki dan adik-adik yang lain ya. Terima kasih presentasinya, bagus. Kemudian inilah yang dimaksud Prof. Swidi. Jadi adik aktif mencari materi dan kemudian menyajikannya sehingga jauh lebih bisa memahami ya. Karena ini prinsip, nanti semuanya prinsipnya sama, gitu ya. Saya belum tanggapi ya untuk presentasi dari kelas A. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya persilakan dulu yang kelas C ya. Nanti kita bahas sekali ya kalau perlu pendalaman. Tetapi secara umum presentasi sudah bagus ya, PPT sudah bagus, eh, materi yang disampaikan juga sudah lengkap. Nanti kan ada penekanan-penekanan lagi ya. Silakan yang kelas C. Biar adik-adik, mestinya kan ini kelas A bisa saja dibahas, kelas A keluar. Tapi saya ingin, mumpung ini bisa gabung, biar adik-adik juga tahu presentasi ya, bisa saling melengkapi. Kelas C, silakan kelas C. Mana kelas C nih? Mohon izin untuk share screen ya, Bapak. Indra ya, siapa yang ini? Siapa yang akan share? Saya jadikan co-host dulu. Atas Saya nama Grace. atas nama Grace Anita Trisia. Grace ya, Grace ya. Sebentar. Iya. Sebentar ya, Grace. Grace Ani ya, Grace Ani ya. Iya, Pak. Oke. Silakan Grace. Sudah ya. Grace ada dua ya. Grace Stefani dan Grace Ani. Silakan Dek. 15 menit ya. Di slideshow Dek. Slideshow dulu. Oke. Baik, sebelumnya selamat siang kepada Pak Mangku dan juga teman-teman dari kelas A dan juga kelas C. Di pada kali ini dari kelompok C1 akan mempresentasikan terkait prinsip dasar ilmu nutrisi dan juga klasifikasi sumber pakan pada hewan akuatik yang pada kali ini kami membahas pada hewan ikan. Mungkin bisa di next slide. Baik, mungkin berikut merupakan anggota kelompok dari kelompok C1. Mungkin bisa di next slide. Baik, untuk bagian pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terlebih dahulu kita masuk ke pendahuluan. Nah, seperti yang kita ketahui, budidaya ikan merupakan salah satu sektor penting dalam penyediaan protein hewani. Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh faktor lingkungan dan manajemen, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas nutrisi pakan yang diberikan. Nutrisi yang seimbang memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan, menjaga kesehatan, menunjang reproduksi, serta meningkatkan efisiensi produksi ikan. Nah, selain itu, setiap jenis ikan memiliki perbedaan fisiologis pencernaan seperti ikan karnivora, omnivora, dan herbivora, sehingga kebutuhan nutrisinya juga berbeda. Oleh karena itu, formulasi pakan harus disesuaikan dengan jenis ikan yang dibudidayakan. Dengan demikian, pemahaman tentang nutrisi pakan menjadi kunci utama dalam meningkatkan keberhasilan budidaya ikan. Selanjutnya ada nutrisi dan fungsinya. Nutrisi merupakan zat gizi yang diperoleh ikan dari pakan yang berperan penting untuk memenuhi kebutuhan energi, pertumbuhan, pemeliharaan tubuh, reproduksi, serta proses metabolisme. Jika dilihat dari fungsinya, nutrisi berperan sebagai sumber energi bagi ikan untuk melakukan aktivitas dan menjalankan proses metabolisme. Selain itu, nutrisi juga mendukung pertumbuhan dan pembentukan jaringan tubuh, serta menjaga fungsi tubuh agar tetap optimal. Nutrisi juga berperan dalam menunjang proses reproduksi dan mengatur berbagai proses fisiologis, termasuk sistem metabolisme dan antioksidan. Untuk slide ini akan dijelaskan oleh teman saya, terima kasih.
Baik, selanjutnya itu ada makronutrien dan juga mikronutrien. Yang pertama kita bahas yaitu mengenai makronutrien pada ikan, di mana makronutrien ini merupakan nutrisi yang dibutuhkan dalam ikan dalam jumlah yang besar dan juga fungsinya sebagai sumber energi serta bahan pembentuk jaringan tubuh, yang dimana makronutrien ini terdiri dari protein, lemak atau yang bisa disebut dengan lipid juga, lalu ada karbohidrat, yang dimana berperan penting dalam pertumbuhan, metabolisme, dan juga aktivitas fisiologi dari ikan. Bisa di next slide. Selanjutnya itu ada mikronutrien pada ikan, di mana mikronutrien ini merupakan yang dibutuhkan dalam jumlah kecil, tetapi sangat penting juga untuk proses metabolisme dan juga kesehatan ikan. Nah, mikronutrien ini terdiri dari dua hal, yaitu ada vitamin dan juga mineral yang sangat berperan dalam regulasi berbagai proses fisiologis tubuh. Baik, selanjutnya yaitu terminologi dan klasifikasi pakan. Terminologi pakan. Pakan merupakan bahan yang dimakan, dicerna, dan dimanfaatkan oleh ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta berperan penting dalam pertumbuhan, efisiensi produksi, dan kualitas hasil. Pakan tersusun atas nutrien yang terdiri dari makronutrien seperti protein, lemak, karbohidrat, dan mikronutrien seperti vitamin dan mineral. Pemberian pakan harus seimbang agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan dan penurunan reproduksi. Selain itu, pakan juga berfungsi meningkatkan warna tubuh, kualitas rasa, reproduksi, dan daya tahan ikan. Ikan memanfaatkan protein sebagai sumber energi utama, diikuti lemak dan karbohidrat, sehingga formulasi pakan perlu disesuaikan dengan kebutuhan biologisnya. Baik, bisa di next slide. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada persyaratan pakan, yang dimana pakan yang berkualitas harus memenuhi berbagai kriteria agar mampu mendukung pertumbuhan dan juga kesehatan ikan secara optimal. Pakan harus mengandung nutrisi yang lengkap dan juga seimbang, meliputi protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan juga mineral, serta bebas dari zat beracun yang dapat membahayakan ikan. Selain itu, pakan sebaiknya mudah diperoleh, ekonomis, mudah diolah, dan memiliki daya cerna yang baik agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh tubuh ikan. Pakan juga tidak boleh bersaing dengan kebutuhan pangan manusia. Kemudian dalam pemilihan bahan pakan itu perlu diperhatikan kandungan nutrisi, tingkat kecernaan, ketersediaan bahan, serta nilai ekonomisnya. Karena hal tersebut sangat mempengaruhi kualitas pakan yang dihasilkan. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baik, izin lanjutkan. Selanjutnya itu ada terminologi dan juga klasifikasi ikan, di mana yang pertama itu ada klasifikasi pakan. Klasifikasi dalam budaya ikan itu merupakan aspek penting dalam manajemen nutrisi yang berperan dalam mendukung pertumbuhan, kesehatan, serta efisiensi produksi, di mana secara umum pakan diklasifikasikan berdasarkan sumber, tingkat penggunaan, dan juga bentuk fisiknya agar sesuai dengan kebutuhan fisiologi ikan. Di mana berdasarkan sumber itu terbagi menjadi pakan alami seperti zooplankton, fitoplankton, dan juga cacing. Lalu untuk pakan buatan itu ada formulasi bahan nabati dan juga hewani sesuai dengan kebutuhan nutrisi. Lalu yang kedua yaitu ada berdasarkan tingkat penggunaan, yaitu ada pakan utama seperti sumber nutrisi utama, lalu ada pakan tambahan itu ada pelengkap nutrisi, lalu ada pakan suplemen yaitu meningkatkan pertumbuhan dan juga kesehatan. Mungkin bisa di next slide.
Selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu berdasarkan bentuk fisik, yaitu ada tepung, itu ada untuk larva dan juga benih, lalu ada remah, itu adalah pecahan dari pelet kecil, lalu ada pelet juga, yaitu paling umum yang digunakan. Lalu selanjutnya itu ada ekstrusi, yaitu mengapung atau tenggelam sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada gel, yaitu di mana umumnya untuk ikan hias. Nah, klasifikasi ini mungkin memungkinkan untuk pengolahan pakan yang lebih efektif dan juga efisien sesuai tahapan pertumbuhan serta kebiasaan makan dari ikan tersebut. Mungkin bisa di next. Baik, selanjutnya itu sumber pakan yang mengandung protein, energi, dan mineral. Yang pertama ada sumber pakan mengandung protein. Sumber bahan pakan merupakan aspek penting dalam formulasi pakan ikan karena menentukan kualitas nutrisi yang diberikan. Bahan pakan ikan ini dapat berasal dari sumber hewani maupun nabati yang masing-masing memiliki keunggulan dan keterbatasan masing-masing. Kemudian sumber protein merupakan komponen utama dalam pakan ikan dan biasanya berasal dari bahan hewani seperti tepung ikan, tepung udang, tepung cumi, serta limbah hasil perikanan lainnya. Tepung ikan merupakan bahan pakan yang paling umum digunakan karena memiliki kandungan protein tinggi, yaitu sekitar 55-72%, kemudian asam amino yang lengkap, serta tingkat kecernaan yang tinggi. Selain itu, tepung ikan juga mengandung asam lemak esensial dan mineral yang penting untuk mendukung pertumbuhan ikan. Namun, penggunaan bahan hewani ini seringkali dibatasi oleh ketersediaan dan harganya yang relatif tinggi, sehingga diperlukan alternatif dari bahan nabati. Sumber protein nabati yang umumnya digunakan antara lain yaitu bungkil kedelai, bungkil kacang tanah, bungkil kelapa, serta produk samping pertanian lainnya. Bungkil kedelai merupakan salah satu bahan nabati yang paling banyak digunakan karena memiliki kandungan protein yang cukup tinggi dan relatif mudah diperoleh. Meskipun demikian, bahan nabati ini memiliki beberapa keterbatasan seperti kekurangan asam amino tertentu, misalnya itu antinutrisi seperti asam fitat, tanin, dan inhibitor enzim yang dapat mengganggu proses pencernaan dan penyerapan nutrien. Oleh karena itu, penggunaan bahan nabati seringkali memerlukan suplementasi asam amino atau perlakuan khusus seperti fermentasi untuk meningkatkan kualitasnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya merupakan sumber pakan yang mengandung energi. Jadi, sumber energi dalam pakan ikan itu terutama berasal dari lipid dan juga karbohidrat. Lipid sebagai sumber energi utama dapat diperoleh dari minyak ikan dan minyak nabati seperti minyak kedelai, minyak jagung, dan juga minyak kelapa sawit. Minyak ikan sangat penting karena mengandung asam lemak omega 3 yang dibutuhkan oleh ikan, terutama untuk spesies laut. Sementara itu, karbohidrat sebagai sumber energi tambahan biasanya berasal dari bahan seperti dadak padi, tepung jagung, tepung gandum, dan juga singkong. Selain sebagai sumber energi, karbohidrat juga berfungsi dalam meningkatkan stabilitas fisik pakan, terutama dalam proses pembuatan pelet. Mungkin bisa di next slide. Selanjutnya, itu merupakan sumber pakan mengandung mineral. Jadi, sumber mineral dalam pakan ikan dapat berasal dari bahan alami maupun sintesis. Bahan alaminya itu seperti tepung tulang, tepung karang, dan juga batu kapur yang merupakan sumber kalsium dan juga fosfor yang penting bagi pembentukan tulang. Selain itu, premix mineral sering ditambahkan dalam pakan untuk memastikan bahwasannya kebutuhan mineral mikro dapat terpenuhi secara optimal. Keunikan pada ikan itu adalah kemampuannya untuk menyerap mineral dari air, sehingga formulasi pakan itu harus mempertimbangkan kondisi lingkungan perairan seperti kadar kalsium dan juga salinitas. Dengan demikian, pemilihan bahan pakan yang tepat harus mempertimbangkan keseimbangan nutrisi, ketersediaan bahan, biaya, serta dampaknya terhadap lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah nilai cerna bahan pakan pada hewan akuatik. Nilai cerna pakan menunjukkan kemampuan nutrien untuk dicerna, diserap, dan dimanfaatkan oleh ikan. Semakin tinggi kecernaan, semakin efisien penggunaan pakan, sehingga dapat menekan biaya dan mengurangi limbah. Kecernaan dipengaruhi oleh jenis bahan. Hewani lebih mudah dicerna dan nabati mengandung antinutrisi. Proses pengolahan serta faktor biologis dan lingkungan.
Oleh karena itu, pemilihan bahan dan teknik pengolahan yang tepat sangat penting untuk meningkatkan efisiensi pakan dan mendukung budidaya berkelanjutan. Next slide. Baiklah, kesimpulan dari presentasi kali ini, nutrisi pakan berperan penting dalam mendukung pertumbuhan, kesehatan, dan efisiensi produksi ikan. Kandungan nutrien yang seimbang meliputi makronutrien seperti protein, lemak, karbohidrat, dan mikronutrien seperti vitamin dan mineral sangat menentukan performa ikan. Oleh karena itu, pakan harus diformulasikan sesuai kebutuhan fisiologis dan jenis ikan agar hasil budidaya optimal. Selain itu, pemilihan sumber pakan serta nilai cerna menjadi faktor penting dalam efisiensi pemanfaatan nutrisi. Pakan dengan pencernaan tinggi akan meningkatkan pertumbuhan sekaligus mengurangi limbah lingkungan, sehingga mendukung sistem budidaya yang lebih efisien dan berkelanjutan. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai pakan dari satwa akuatik ataupun ikan. Mungkin akan saya kembalikan lagi kepada Kang Mangku. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak. Mohon maaf Bapak, untuk suaranya masih belum masuk nih. Sudah ya? Sudah deh ya? Dia Sama- sudah masuk. Oke. Di share kontennya di stop dulu deh. Baik adik-adik, dua kelompok sudah presentasi. Saya kira dari sisi presentasi, karena ini Bu Anu minta agar ada penilaian lah. Waktunya juga waktu presentasinya rata-rata sesuai dengan yang saya berikan. Tapi saya komentari dikit untuk PPT-nya adik ya. Kalau PPT namanya PPT ya, PowerPoint. Nanti kalau buat PPT ke depan ya memang poin-poinnya saja gitu ya. Jangan terlalu banyak. Tadi penjelasannya ada di kepala. Yang ditulis di situ hanya sekali lagi poin-poin hal-hal yang penting. Diajak koreksi, tapi dari segi tampilan secara umum PPT-nya sudah bagus ya. Karena kalau misalnya ditampilkan di layar bisa saja tulisannya itu menjadi masih relatif kecil ya Dede ya. Sebabnya biasanya PPT biasanya ya, tapi kadang nggak bisa dihindari. Kalau dari jumlah baris itu katanya 8 baris sudah maksimal gitu ya. Nah, meskipun saya pribadi banyak dosen mungkin jauh lebih dari itu, lebih kepada yang jelas huruf masih bisa dilihat gitu ya. Itu aja koreksi dari saya. Kemudian yang pertama sudah materinya adalah untuk anjing. Mohon maaf, Pak. Suaranya nggak kedengeran. Kedengeran ya? Sekarang sudah kedengeran? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, saya dekatkan mic-nya ya. Sedangkan yang kedua tadi untuk ikan. Ya, emang saya ulas dulu sedikit dari sisi untuk pakan ikan. Kalau kita buat pakan ikan itu ada tantangan ya untuk agar pakan itu tetap stabil. Karena dia kan untuk di air ya. Air ada mudah larut, mudah lumer dan sebagainya. Berubah bentuk. Tetapi dengan teknologi saya kira itu tidak masalah sekarang gitu ya. Itu sebabnya misalnya dulu di Danau Batur itu ada ya kan ada ledakan gas organik gitu ya. Itu sebenarnya hasil penumpukan dari pakan ikan, kemudian yang tidak terkontrol gitu ya, dan endapan kotorannya. Itu kan pasti terjadi proses kimia, proses fermentasi di bawah itu ya. Itu meledak biasanya sewaktu-waktu ke atas, itu dikaitkan dengan ledakan gas sulfur ya, dari aktivitas batur. Sebenarnya itu dari endapan sekian lama panas yang meledak sama seperti misalnya di TPA Suwong ya.
Kalau di musim panas, pasti ada terjadi ledakan gas di situ ya. Eh, Sebentar ini Rian. Baik, jadi secara prinsip, kalau dari saya, tadi adik-adik sudah menyampaikannya dengan lengkap terkait ilmu nutrisi itu pada anjing maupun pada ikan. Ya, itu apa yang disebut lengkap itu apa? Paling tidak ada sumber energi yang jelas ya, sumber energi saya sebut, kemudian protein, lemak, vitamin, mineral. Itu kan semuanya demikian. Nah, cuman tadi diberi catatan pada anjing untuk sediaan karbohidrat itu tidak terlalu penting gitu ya, adik-adik. Dari kelompok A1 betul begitu ya. Karbohidrat itu pada anjing seperti apa? Coba yang presentasi tadi. Karena anjing mempunyai kemampuan bla 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 kan gitu. Jadi karbohidrat itu ya mungkin tidak terlalu penting lah gitu. Coba adek yang kelompok A1 diulang untuk hal itu biar teman-teman yang lain juga tahu. Kie dan Kie, Kike, bisa dengar panggilan saya? Halo Pak, Ya, itu coba anjing. tadi. Kalau anjing kan dinyatakan tidak terlalu penting karbohidrat itu ya. Coba Nggih. diulang ya. Karbohidrat itu sebenarnya tidak tergolong nutrien yang esensial bagi anjing karena Ya. tubuh anjing itu mampu memproduksi glukosa sendiri melalui gluconeogenesis. Itu dari apa itu dipecah? Sumbernya apa? Gluko, berarti kan dari glikogen itu. Nggih. Ya, berarti kalau glikogen itu cadangan energi ya di tubuh. Kalau energi anjing itu dari mana terus sumber energinya? Umumnya kan karbohidrat sebagai sumber energi utama. Terus kalau pada anjing, berarti dari lemak, dari protein gitu ya sumber energinya. Nggih, Pak. Ya, eh, oke biar yang lain. Apa kaitannya ya? Kenapa kira-kira anjing bisa demikian ya? Karena kalau kita lihat asal asal anjing dulu itu, sebenarnya anjing itu apa? Kelompok apa? Kelompok omnivora atau ya? Coba deh ya. Coba yang lain kok pasif ini jawab aja di sini tempatnya salah. Yang cari-cari dulu keburu waktunya habis nanti. Eh? Anjing ini kan karnivora sebenarnya ya. Dia hasil domestikasi juga. Kan begitu. Dia kalau di alam liar makanannya apa? Betul ya? Anjing karnivora pemakan daging kata demikian. Nah, yang jelas ya karena lama ini. Yang jelas itu kaitannya sekali lagi ada terkait dua topik yang menjadi bagian saya. Ya, di saluran, di sistem dan di proses pencernaan. Ya, tadi salah satunya disampaikan. Dia tidak terlalu esensial, tidak harus tersedia karbohidrat itu. Itu. Nah, kemudian dari A1 saya punya 3 ekor anjing ini. Ya, 3 ekor anjing. Eh, kan banyak kenyataannya misalnya masyarakat memberi makan anjingnya diberi nasi juga. Kalau menurut adik-adik itu gimana itu? Coba saya bisa aja yang lain tolong bukan di kelompoknya aja ya yang lain saya bisa aja saya tunjuk saya tanya ya suruh menjawab. Karena ini kan sebenarnya untuk adik-adik cuma kelompok A1, kelompok C1 lah hal ini narasumbernya gitu loh. Maksudnya Prof. Suiti begitu. Kalau masyarakat terus ngasih anjingnya ngasih campuran nasi itu gimana?
Ini suara saya bisa didengar nggak, Dek ya? Izin masuk, Pak. Ya, silakan, silakan. Kalau menurut pendapat saya sendiri, mungkin secara tidak langsung itu bukan pilihan yang terbaik, apalagi kalau porsi nasinya itu dikasih yang lebih banyak dibanding dagingnya, karena seperti yang Bapak bilang tadi kan anjing itu hewan karnivora, jadi kemungkinan nanti kebutuhan nutrisinya itu tidak akan tercukupi kalau diberikan nasi yang lebih banyak. Mungkin Oke. itu, Pak. Wah, kalau ini saya banget itu, Dek. Nasinya tak banyakin ya. Dagingnya sedikit sama tulangnya. Ya, saya tahu dari tampilan anjingnya, kemudian saya bisa tahu gitu ya. Artinya anjingnya kurang, sepertinya tubuhnya kurang apalah gitu ya. Kurang bagus. Ya, Dek, kaitannya dengan kecernaan ini, Dek ya. Kita adik-adik enggak tahu yang dokter hewan apa tahu semua enggak begitu. Bahwa sediaan karbohidrat meskipun ya adik-adik ya tentu saja misalnya nasi kita sebut ya, itu kan tidak hanya karbohidrat aja di situ. Memang yang paling tinggi karbohidrat ya. Tetapi ya tentu ada protein, mengandung protein juga, mengandung vitamin juga, mengandung mineral juga. Itu yang tentu bermanfaat bagi tubuh khususnya tubuh anjing ya. Eh, ada ya kalau tadi nggak dibahas air ya. Kalau airnya gimana? Kalau untuk anjing air perlu nggak disediakan dalam jumlah yang cukup atau seperti apa? Apa adlib harus disiapkan, disediakan terus menerus itu? Pak, jangan selain Anggarini ya, Anggariani yang jawab. Yang lain anggota kelompoknya dulu yang utama. Kemudian adik mahasiswa yang lain boleh memberi tanggapan juga. Izin masuk, Pak. Ya, silakan Mbak Nur. Oke, Pak. Kalau menurut saya, air itu bisa dibilang sangat penting juga. Jadi, Oke, untuk menghindari dehidrasi ke anjingnya, jadi mungkin nanti untuk stoknya itu tetap disediakan. Jadi nanti dia kalau ngerasa dia pengen haus, jadi tetap penyediaannya itu tetap ada. Karena oke, air itu merupakan komponen terpenting juga untuk sistem pertumbuhannya. oke. Mungkin Baik, sekian, Pak. baik, baik Mbak Nur ya. Jadi itu yang saya ingatkan tadi, jangan lupa ya ketika membahas nutrisi, singgung juga airnya. Kayaknya airnya sih karena begitu pentingnya mungkin nggak perlu disebut ya. Betul ya? Mbak Nur sudah mengingatkan lagi seperti apa yang saya sampaikan. Jadi dan beliau rekomendasinya air itu disediakan adlib, berarti terus tersedia ya. Biar tergantung anjingnya aja meskipun ya dalam pemeliharaan anjing di rumah-rumah apalagi di Bali ya, hampir semua penduduk kelompok rumah punya. Ya disediakannya sesuai waktu juga begitu dikasih makan atau sebelum kasih makan baru dikasih air atau begitu di memanggil-manggil barangkali gitu ya ribut nggak karuan belum jam makannya baru kemudian diduga ya katakanlah belajar dari saya paling anjingnya kurang air nih tolong kasih air seperti itu mestinya air itu bisa disiapkan berlebih istilahnya ya terus menerus biar anjingnya yang menentukan ya bisa minum setiap saat. Baik tadi dari dua jenis anjing dan ikan adik-adik kita diingatkan lagi atau memperkuat lagi prinsip ilmu nutrisi ya bahwa syarat-syarat nutrisi syarat-syarat pakan itu seperti itu ya tidak bersaing harganya harus relatif murah, yang jelas harus lengkap. Jangan lupa ya, itu harus lengkap tersedianya ya, jumlahnya harus cukup gitu ya. Kemudian ini Miko baru masuk apa gimana ini? Eh, Adek sekarang saya dulu ke ikan dulu, yang kelompok C1 dulu. Mohon responnya dulu, adek. Yang dari mana? Yang dari C1 mana? Suara saya bisa dengar nggak? Iya bisa Bapak. Indra ya, Nengah ya.
Nggih. Ini yang merespon dengan Indra ya. Adek, kalau ikan dia kan dalam air ya, tetap perlu air ya. Dia sudah di dalam air, habitatnya air di air. Dia kira-kira mengkonsumsi air tidak? Indra, Dek, Ini Pak mungkin kayak nggak terlalu sulit, perlu ya sulit karena jawab juga ya, sulit ya ya. dijawab ya. Nggih. Wah, tentu saja tidak. Dia tetap Mm-mm. dia ya, tetap dia mengkonsumsi air ya. Gimana dia bisa melarutkan eh, Iya, ya tapi makanannya? Ya, terkait terkait minumnya nih kan apa gimana ya Pak? Mungkin berarti ya secara maksudnya secara kebutuhannya asin. dalam arti bukan habitatnya saya tanya untuk keperluan di tubuhnya kan dia tetap Oh, nggih. memerlukan air ya. Nggih, tetap nih Pak. Ya itu yang ya. Kayaknya nggak perlu dikasih minum. Ya siapa suruh kasih minum ikan ya sudah di air. Tapi dia dengan mekanisme di tubuhnya dia akan tetap mengkonsumsi atau menyerap air ya untuk proses metabolisme di tubuh itu pasti itu ya. Kemudian yang terkait ikan juga ada deh ya. Tadi dijelaskan oleh teman-temannya bahwa tergantung jenis ikannya, tergantung ukurannya itu konsumsi nutrisinya juga seperti itu ya. Jadi sekali lagi prinsipnya sama sebenarnya. Prinsipnya sama. Mungkin di pencernaannya saja yang berbeda ya. Di sistem pencernaan ikan kan berbeda gitu ya. Sama seperti halnya ternak ruminansia, non ruminansia saya mengingatkan kembali ya. Tadi anjing juga sudah lebih spesifik ya. Anjing ini seperti halnya ayam, sapi itu kan semua awalnya hewan liar ya, di alam liar. Dia mengalami domestikasi gitu ya. Kalau sapi ya kalau sapi Bali di alam liar kan ada yang di ujung kulon, di Baluran itu ya mirip mirip begitu. Tapi sifatnya mungkin agak lebih liar ya. Kemudian kalau ayam ada dua leluhurnya gitu ya. Ayam itu ayam kampung Bali itu kan keker ya. Keker itu apa ya? Keker, ayam hutan. Ayam hutan itu tetuanya ya. Kemudian kalau misalnya anjing itu juga hasil domestikasi. Nah, anjing ini kan disilang-silangkan dalam domestikasinya ya. Kemudian jadilah yang kita banyak dipelihara oleh masyarakat saat ini. Ya banyak katakanlah behavior ternak itu, hewan itu kemudian berubah karena campur tangan manusia. Termasuk saya bilang tadi anjing itu. Secara umum kalau di masyarakat Bali yang biasa melihara anjing ya, anjingnya itu pasti lebih banyak diberi makan nasi. Ya, dagingnya untuk manusia ya. Dagingnya manusia. Paling dikasih tulang. Tulang ada dagingnya dikit ya. Adik-adik ini menarik sebenarnya yang dokter hewan ya. Kalau kajiannya ini kan spesifik seperti itu ya. Sebab kalau di masyarakat deh ya, dalam bentuk daging itu pasti sedikit sekali. Pasti dia yang dikasihnya hanya tulang. Terus sumber proteinnya seperti apa? Nasi dan tulang biasanya umumnya ya. Pokoknya porsi dagingnya sedikit pasti kalau untuk anjing itu. Kalau yang memang udah pakan komersil, yang bahkan jadi kan pasti udah lengkap. Nah ini yang anjing-anjing rumah itu ya oleh masyarakat umum itu yang komponen utamanya ya porsi paling besarnya pasti nasi ya. Nah, sedikit daging ya kita nggak tahu ya karena itu dilepas liar katakanlah ya tidak dikandangkan bisa jadi dia mendapatkan sumber protein dari sumber-sumber yang lain ya. Nah, kemudian untuk yang ikan juga tadi saya sudah sampaikan tantangannya dalam menyediakan pakan ikan itu ya kalau kita buat sendiri gitu ya, bukan pabrikasi, itu relatif pada stabilitas ya, kekompakan makanan itu di dalam air. Ya kalau misalnya begitu
dilepas campuran misalnya, begitu ditabur di air, dia tidak kompak, ya belum dimakan kadang-kadang sudah larut, ya sudah pecah, sudah lumer. Nah itu kemudian meskipun ada bagian yang dimakan, itu kemudian yang menyebabkan mungkin tidak efisien kalau makanannya seperti itu. Itulah sebabnya dengan teknologi biasanya dengan pemadatan saja ya, atau dengan melapisi itu, dia akan relatif tahan dalam air ya, seperti yang kita beli sekarang ini ya, yang tersedia di pasar. Saya kira itu ya adik-adik ya. Jadi karena materi ini, presentasi ini adalah mempertegas kembali materi yang saya sampaikan gitu ya, dan saya kira semuanya sudah masuk ya, prinsip-prinsipnya udah masuk semua, adik-adik saya anggap udah paham ya. Sehingga presentasi ini saya kira bisa diakhiri. Tetapi mohon untuk kelompok A1 ya dan C1, mohon materinya di-share ke saya ya. Materinya di-share ke saya karena Ibu Prof. Switi minta penilaian ya. Dari sisi presentasi yang disampaikan saya kira udah bagus ya. Udah lengkap. Prinsip-prinsip sekali lagi sudah masuk. Tinggal adik nanti mendalami lagi untuk spesifikasinya ya, untuk masing-masing jenis ternaknya. Tadi sudah disebut ya, bahwa pakan itu untuk aktivitas pokok, untuk reproduksi misalnya ya, pada anjing ya. Mungkin untuk produksi nggak ada. Kalau produksi kan produksi daging gitu ya, meskipun ada juga yang dikonsumsi. Tapi ini lebih untuk reproduksi ya. Untuk aktivitas yang jelas bagi kalau pemanfaatan nutrisi itu ya ada ya bisa dibagi menjadi dua kelompok ya, untuk hidup pokok ya, maintenance namanya ya, dan untuk produksi. Ya, produksi ini kan bisa reproduksi juga karena kalau ternak betina, hewan betina kan memproduksi bibit artinya. Ya, yang untuk produksi ya bisa untuk telur, untuk susu, untuk daging. Ya, kalau yang betina untuk reproduksi juga. Ya, yang lainnya itu adalah untuk hidup pokok. Jadi untuk aktivitas itu hidup pokok namanya deh, untuk maintenance. Ya, saya kan sudah bilang berdiri aja butuh energi. Ya, bernapas butuh energi. Karena setiap gerakan sel itu, aktivitas sel butuh energi. Itu yang disebut dengan maintenance. Ya, untuk mengunyah makanan itu butuh energi. Ya, sehingga saya sudah bilang, makanya teknologi pakan itu berkembang. Bagaimana mengefisienkan pemanfaatan energi. Kalau dikasih butiran untuk memecah saja, untuk mencerna aja butuh energi yang banyak, ya sedikit yang terretensi artinya, sedikit yang diserap. Ya, banyak diserap tapi terretensi sedikit. Yang diserap itu digunakan lagi untuk aktivitas. Ya. Nah, itu yang kemudian ada istilahnya kalau di rumen ya, dimanipulasi, manipulasi fungsi rumen gitu. Tujuannya biar semuanya biar efisien dalam pemanfaatan energinya. Ya, tadi sudah juga terkait misalnya kebutuhan lemak gitu ya. Saya mengingatkan lagi bahwa lemak itu adalah sebagai pelarut ya. Mungkin lemak konotasinya bagi manusia itu jelek ya. Tetapi itu tetap penting keberadaannya sehingga harus ada. Ya, oke ya, saya kira itu adik-adik untuk presentasinya sudah cukup. Saya akhiri. Adik-adik bisa lab dari room meeting. Ingat untuk administrasinya ya. Jadi absensinya nanti di bawah koordinasi dikoordinir koordinasinya agar dilengkapi ya. Makasih juga Mbak Nur ya. Tadi sudah memberi respon, urung memberi pendapat ya. Saya persilakan dan saya ingatkan sekali lagi mohon nanti materinya ya, makalahnya di-share, dikirim ke saya untuk saya nilai ya. Terima kasih adik-adik, silakan adik-adik bisa lab dari room meeting ya.
Makasih ya. Recording stopped. Makasih, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. End meeting ya.